Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Eh, saya menikmati tadi acara pembukaan yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi Irwandi maupun Bapak Minarto. Eh, Kemudian pembukaannya oleh Ibu Rita Jupuri ini sangat meninggikan saya. Terima kasih Ibu. Kiranya acara ini berjalan dengan baik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh kedua Bapak terdahulu bahwa memang benar masalah gizi itu sangat penting kita bahas baik di tingkat nasional apalagi di tingkat pelaksanaan. Jadi kami kira Bapak Ibu, Bapak Minarto maupun Bapak Dodi tadi maupun peserta sekalian yang saya hormati, ketika terjadi bencana, uh, please datang ke lokasi bencana, memperhatikan, memberikan masukan kepada pengelola bencana di sana seperti insiden komandernya, agar nantinya bisa memberikan masukan atas nilai gizi yang diberikan kepada masyarakat, terutama pada saat pengungsian. Jadi ini menjadi penting buat kita untuk mendapat masukan sehingga BNPB juga dengan BPBD-nya bisa memperbaharui mungkin ya selama ini apakah kita sudah melakukan kaidah-kaidah gizi terhadap masyarakat kita terutama kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, kemudian bayi, anak-anak, kemudian kelompok rentan lainnya. Jadi kami kira kami menyambut baik pertemuan ini dan rasanya perlu nantinya kita melakukan koordinasi lebih lanjut. Nah, karena yang diberikan kepada saya adalah kebijakan penanggulangan bencana, maka akan saya sampaikan kebijakan kita yang akan kita laksanakan di 2025 sampai 2029. Jadi ini bahasa kalau di saya dulu di Departemen Kesehatan dulu bahasanya biasanya bahasa dewa. Jadi more likely seperti ya kebijakan pada umumnya tidak terlalu menyentuh sisi dari eh, penyelenggara atau implementasi di bawah. Slide please. Dari pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, terutama 5 tahun belakangan, 2020 sampai 2024, kita bisa tahu bahwa ada beberapa isu strategis dalam penanggulangan bencana, yaitu meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana geologi. Jadi saat ini Indonesia itu sangat terpengaruh terhadap bencana-bencana yang berhubungan dengan geologi seperti gempa bumi maupun yang disebut dengan gunung Merapi meletus, gunung meletus. Nah, saat ini sebagaimana kita tahu banyak sekali bencana atau ditangani sedang bencana saat ini yang mengenai gunung meletus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan gunung meletus misalnya yang ada di NTT itu membutuhkan waktu yang lama penanganannya. Nah, sehingga sangat valid, sangat relevan ketika teman-teman dari ahli gizi ini bisa memberi opini mungkin buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim. Tadi Bapak Minarto menyinggung sebenarnya climate response ya, itu hanya di Departemen Kesehatan tadi masalah nyamuk, baru masalah nyamuk, masalah gizi seperti apa. Yang jelas kami sampaikan 95% eh, bencana di Indonesia lebih dari 95% disebabkan oleh perubahan iklim. Apakah perubahan iklim akibat terlalu banyak air atau terlalu sedikit air. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, peran pentingnya juga akan kita lihat di sini tentunya. Kemudian pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, percepatan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan investasi ini membawa dampak positif sekaligus juga dampak negatif terhadap bencana. Pertumbuhan penduduk tentu tidak akan memikirkan bagaimana di mana tinggal, bagaimana kebersihan air, gizi anak. Nah, ketika akses terhadap pekerjaan ataupun akses terhadap penghidupan itu sangat sulit, perubahan-perubahan lahan juga bisa menimbulkan perubahan-perubahan demografi maupun sosial nantinya di
sebuah kawasan tertentu. Kemudian ada terjadi potensi konflik sosial yang penting yang juga perlu kita antisipasi ke depan. Belum optimumnya monitoring, evaluasi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana, Bapak sekalian mungkin bisa berperan di sini sangat besar. Optimalisasi kemampuan untuk melihat, untuk mengevaluasi gizi dari masyarakat juga akan menjadi penting. Kami sebagai di BNPB mengkoordinir sebenarnya tenaga-tenaga, departemen-departemen atau kementerian lembaga untuk membuat optimal dari pelayanan kami, pelayanan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah isu yang strategis adalah belum optimalnya pengelolaan satu data, pemanfaatan sistem informasi, teknologi, dan kebencanaan. Bapak Ibu sekalian sangat berperan di sini. Ketika satu data kita peroleh sebenarnya, kita tahu penduduknya di si B di sini, kita tahu nilai status gizinya seperti apa, kita tahu ada misalnya data satu sehat tadi, ini mestinya bisa kita kelola ya dari segi pemerintah maupun para ahli bisa mengelola ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan termasuk di dalam status gizi. Kemudian kebutuhan transformasi tata kelola penanggulangan bencana dan kolaborasi multi pihak ini yang saya sampaikan tadi. Kalau boleh kita para ahli gizi bisa dengan Kementerian Kesehatan juga dengan BNPB untuk melakukan transformasi tata kelola penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penguatan kepemimpinan dan peran strategi Indonesia dalam pengurangan bencana tingkat global. Nah, itu tadi juga disinggung oleh Pak Minarto bagaimana di tingkat global Indonesia mestinya sih bisa memberikan opini-opini yang strategis sehingga termasuk juga di dalam gizi darurat misalnya, sehingga kita bisa makin melebarkan sayap di dunia internasional. Slide please. Nah, dari Rentas tersebut kita melihat bahwa ada beberapa indikator yang perlu kita capai di 2025-2029. Yang pertama adalah proporsi jumlah kematian penduduk atau yang hilang akibat bencana per 100.000 jiwa. Nah, ini kita harapkan nanti akan menurun. Nah, ini bisa menurun, bisa tidak menurun sebenarnya ketika terjadi bencana besar seperti misalnya di Aceh, ini kita nggak bisa indikator ini kita gunakan. Tetapi ketika bencana seperti yang biasa yang kita laksanakan hari ini, tentunya bisa kita ukur. Harapannya bisa menurunnya juga kita tidak bisa tahu, tapi menurun dari saat ini yang database-nya 0,22. Nah, gizi tentu para ahli gizi tentu akan berperan di sini untuk menurunkan jumlah kematian penduduk akibat bencana. Akibat dampak terus ada akibat dampaknya. Kemudian proporsi jumlah penduduk terdampak. Ya, ini mungkin terdampak ini lebih kepada nanti masalah tempat tinggal, rumah penduduk segala macam. Saya akan skip saja. Proporsi penduduk per 100.000 jiwa di daerah berisiko bencana yang tercakup informasi peringatan dini melalui pemerintah daerah ataupun melalui mekanisme diseminasi nasional. Nah, ini perlu kita tingkatkan sebenarnya proporsinya agar penduduk tersebut memperoleh informasi, termasuk mungkin informasi peringatan dini terhadap gizi gizi buruk ya, gizi buruk sehingga kita juga tahu di daerah ini sebenarnya selain informasi gempa buminya tinggi, bangunannya apanya tidak terlalu tahan, tetapi gizi masyarakat juga rendah. Nah, ini akan membuat keputusan kebijakan yang kita lakukan akan lebih lebih powerful. Kemudian yang selanjutnya penurunan proporsi nilai kerusakan infrastruktur, mungkin ini tidak terlalu terkait. Pemulihan pasca bencana tadi sudah disampaikan, saya kira tadi Build Back Gizi Better ya, Build Nutrition Better tadi, saya kira ini bagian dari pasca bencana. Jadi kita perlu indeks pemulihan itu sampai gizinya bisa nanti kita peroleh bersama 8 indeksnya. Kemudian yang selanjutnya presentasi implementasi strategi pengurangan risiko bencana di level nasional, termasuk dalam kesehatan maupun gizi. Rata-rata presentasi peningkatan nilai kerjasama internasional
maupun penurunan nilai indeks risiko bencana di masa yang akan datang. Slide please. Itu tadi adalah indikator-indikator dari sasaran yang akan kita peroleh bersama. Boleh dilanjutkan slide-nya, Bu, Bapak, Ibu? Nah, untuk memperoleh itu penurunan-penurunan tersebut perlu tentu kita memiliki tujuan-tujuan agar pelaksanaan kegiatan kita di tingkat nasional maupun tingkat implementatif akan berdaya guna, berhasil guna. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Nah, sasarannya tentu penduduk yang terdampak melalui peningkatan kualitas kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan kedaruratan bencana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kelihatan di sini tidak terlihat ada gizi, tetapi pada umumnya strategi yang kita lakukan ini juga akan implisit dari gizi di dalamnya, meningkatkan aksesibilitas layanan, efektivitas pengelolaan sistem peringatan dini. Strategi yang kita lakukan yang kedua adalah investasi dan kapasitas sumber daya manusia, ya, terutama nanti dalam kesiapsiagaan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik. Bapak Ibu sekalian, logistik sudah dibunyikan di sini. Tentu logistik ini berkaitan dengan permakanan yang di dalamnya ada gizi. Kemudian meningkatkan keterbukaan data informasi, ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha. Ketangguhan masyarakat dari sisi gizi tentu kita ingin dapatkan sehingga informasi yang saya katakan tadi bisa kita kelola informasinya menjadi sebuah informasi yang bisa decisif kita mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Slide please. Kemudian tujuan yang kedua adalah dari Renas yang kita kembangkan adalah meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Sasarannya adalah mengurangi dampak kerusakan, kerugian akibat bencana, meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, climate resilience yang disampaikan tadi Bapak Minarto, sesungguhnya kita sudah membuat sasarannya seperti apa untuk climate change dengan strategi yang kita lakukan meningkatkan investasi dan lembaga usaha berketahanan bencana maupun perubahan iklim. Jadi lembaga-lembaga ahli gizi seperti ini, lembaga tadi ada pelatihan tadi, LPG tadi, saya kira ini juga bisa memanfaatkan apa sasaran ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk penanggulangan bencana, meningkatkan pengembangan pusat-pusat pedesaan dan kawasan investasi berkelanjutan untuk berketahanan bencana maupun perubahan iklim, meningkatkan kesatuan tata ruang darat maupun laut serta ketangguhan keandalan pembangunan gedung, meningkatkan perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. Nah, ekosistem laut mungkin, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sangat berkaitan dengan nilai gizi, karena laut Indonesia sangat kaya, tapi kita perlu ini dikelola sedemikian rupa, dilindungi sedemikian rupa, sehingga kemanfaatannya akan bangsa dan negara kita akan semakin tinggi. Slide berikutnya. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan. Sasarannya adalah bagaimana kita memiliki daya lenting untuk melalui peningkatan kualitas rehabilitasi maupun rekonstruksi. Strateginya adalah meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan rehabilitasi, termasuk rehabilitasi ada namanya SOSEK, sosial ekonomi, maupun gizi di dalamnya. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan sinergitas multi-pihak dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam segala aspek, seluruh aspek, tidak terkecuali masalah gizi. Slide please. Mungkin ini yang terakhir dari tujuan sasaran yang kita akan lakukan, yaitu meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan dengan cara melakukan target yang kita sasar adalah
pelayanan dan kapasitas penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola dan kolaborasi multi pihak. Ini strateginya banyak sekali, membangun sistem regulasi, regulasi-regulasi yang handal maupun dari segi kesehatan maupun gizi tentu bisa kita lakukan. Saya kebetulan juga mengajar di satu universitas di Fakultas Kedokteran mengenai bencana. Saya melihat bahwa undang-undang bencana yang baru menegaskan kesehatan bencana. Nah, termasuk di dalamnya ini tentu kita membangun regulasi dan keterpaduan kinerja dalam mencapai apa yang kita diamanatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian ahli gizi tentu diamanatkan bagaimana opini tentang gizi seimbang, gizi yang bagus buat masyarakat juga perlu kita turunkan mungkin dari undang-undang kesehatan yang baru. Meningkatkan capaian penerapan SPM sub urusan bencana. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan PP nomor 1 tahun 2018 ada yang disebut dengan standar pelayanan minimum dan kemudian Kemendagri memberikan keputusan Menteri nomor 101 tahun 2008 tentang SPM standar pelayanan minimum. Di dalamnya ada urusan bencana, sekaligus juga di dalamnya ada urusan kesehatan. Nah, ini bisa dipadukan bagaimana urusan kesehatan maupun urusan bencana itu menjadi sebuah sinergitas yang kuat dalam penanganan mengelola risiko bencana di tingkat masyarakat. Kemudian meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian profesional. Saya kira tadi gizi darurat semua akan menjadi keahlian yang khusus nantinya. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan industrialisasi kebencanaan. Bagaimana industrialisasi gizi, nilai gizi makanan yang sudah dikemas sedemikian rupa mungkin teman-teman dari gizi bisa memberikan opini ketika nanti tadi Bapak Minarto bilang nggak perlu membutuhkan air banyak untuk mengelolanya, siap saji. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian sangat berperan. Meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana masyarakat maupun keluarga bisa gizinya kuat untuk mengelola ketangguhan mereka dari bencana. Kemudian yang tiga terakhir adalah meningkatkan skema pendanaan, kemudian meningkatkan kualitas pemantauan. Tentu di sini juga ahli gizi juga berperan. Meningkatkan advokasi kepada tingkat-tingkat pemerintah daerah, tingkat nasional maupun global. Please datang ke BNPB, kita sama-sama, saya juga datang ke tempat Bapak Ibu sekalian juga saya siap untuk melakukan kolaborasi. Kemudian kami di tingkat pusat juga membuat arah kebijakan penanggulangan bencana per wilayah. Kenapa per wilayah? Karena memang karakteristiknya beda-beda, karakteristik bencananya. Sehingga nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dari apa yang sudah kami gariskan di sini. Misalnya di wilayah Sumatera, pada umumnya bencana di sana itu adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Tentu secara khusus bisa kita lakukan peningkatan sarana prasarana pendukung untuk diseminasi peringatan dini, kemudian pengendalian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan, serta pengurangan risiko abrasi. Nah, Bapak sekalian, mungkin nanti secara khususnya ini tidak terlalu ini, tapi di dalam secara umum bisa nanti melihat dari paparan saya ke Sumatera itu seperti apa tindakan-tindakan khusus dari teman-teman ahli gizi. Slide please. Di Jawa umumnya ancamannya itu adalah banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, serta gunung api yang berpotensi meletus. Kemudian tindakan-tindakan khususnya adalah bagaimana tata ruang, karena Jawa ini 60% penduduk Indonesia ada di Jawa, tata ruang menjadi penting, bagaimana distribusi makanan juga jadi penting, kemudian mengurangi resiko abrasi di pesisir Jawa bagian utara, Jawa ya bagian utara, serta mengembangkan kawasan perkotaan serta kawasan investasi yang berketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian selanjutnya ada dari wilayah Bali, Nusantara dan Nusa Tenggara. Pada umumnya wilayah ini berpotensi sangat besar banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung api yang meletus maupun kekeringan. Nah, kekeringan di sini mulai muncul, tentu gizi-gizi terhadap wilayah kekeringan juga perlu diperhatikan.
Di sini adalah pengendalian banjir terpadu, kemudian peningkatan kolaborasi multipihak, pengelolaan risiko bencana kegempaan dan tsunami, serta perlindungan pulau-pulau kecil, serta ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana dan perubahan iklim. Slide berikutnya, please. Di Kalimantan, tentu Kalimantan agak berbeda lagi. Di sini adalah karhutla banjir dan kekeringan. Tentu cara mengelola dari segi gizi juga perlu disesuaikan. Berikutnya, di Sulawesi, ini juga ada banjir, kegempaan, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, kemudian likuifaksi, dan kekeringan. Mohon maaf. Tindakan-tindakan khusus tentu akan dibutuhkan di Sulawesi, baru baik nanti bagian utara, selatan maupun tengahnya. Slide please. Di bagian Maluku, kita tahu bahwa Maluku ini memiliki sumber ikan yang besar, ya, sumber laut yang besar. Kita tahu kemarin itu kalau COVID-19 gizi di sana itu sangat tinggi. Saya pernah membaca bahwa seringnya makan ikan dengan gizi yang memuaskan, yang bagus, memadai, COVID-19 pun sangat jauh dari masyarakat di kelompok-kelompok tertentu di Sulawesi, di Maluku. Nah, hal ini pun tentu bisa kita sikapi ketika terjadi bencana, nilai gizi apa yang nanti akan disampaikan di masyarakat Maluku, khususnya mereka yang suka makan ikan laut. Ada banjir di sana, ada gempa bumi, ada tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan abrasi. Slide please. Kemudian yang terakhir adalah wilayah Papua, di mana Papua ini sering banjir, tapi dia tidak terlalu besar sebenarnya. Kegempaan juga banyak, tapi karena penduduknya juga jarang, tidak terlalu berisiko sebenarnya. Tsunami, kemudian tanah longsor. Kemudian tentu pengendalian banjir, ekosistem laut perlu dibuat sedemikian rupa. Tentu bagaimana nanti dari para ahli gizi memanfaatkan potensi hutan sebagai untuk peningkatan gizi masyarakat. Slide berikutnya saya kira ini mungkin yang pendanaan, ya, pendanaan Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan satu pendanaan nanti yang penting. APBN kita mungkin ya biasa APBN, kemudian dari hibah, kemudian bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri, kemudian CSR, filantropi, kemudian pengembangan pemanfaatan sumber daya lainnya. Yang terakhir ini ada dana bersama. Bapak sekalian, saya sampaikan kebetulan saya menangani pengembangan dana bersama di BNPB di Indonesia lah. Jadi 5 tahun pertama ini nanti kita akan untuk tahun 2025 untuk Kementerian Kesehatan secara khusus kami memberikan peluang untuk mengambil dana bersama. Kemudian untuk 5 tahun ke depan 2026 sampai 2030 ya akan kita upayakan di prabencana. Siapa bisa mengakses ini? Tentu pemerintah daerah bersama-sama dengan kementerian lembaga tentu. Dan ketika ada misalnya NGO atau kelompok tertentu mau ikut akses dalam hal ini, dana bersama ini, bisa bersama-sama dengan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah bergabung di mana Bapak Ibu tinggal atau organisasi yang di mana tinggal. Dana bersama ini seperti bisa saya katakan ini seperti dana LPDP. Pemerintah kita sejak zaman Presiden SBY itu mempuling dana berapa triliun setiap tahunnya ke sebuah pos, dan dana ini setiap tahun disebarluaskan menjadi dana-dana investasi seperti saham atau surat berharga lainnya, sehingga investasi dari situ bisa diambil untuk beasiswa. Itulah LPDP sekarang. Kalau Bapak sekalian anak-anaknya ada LPDP, itulah investasi yang 200 triliun menjadi dana LPDP. Nah, belajar dari situ, BNPB bersama Kementerian Keuangan juga membuat namanya dana bersama. Dana bersama ini sudah ada beberapa puluh triliun dan hasilnya sudah ada beberapa ratus miliar. Dan ini untuk tahun depan akan bertambah lagi. Untuk tahun ini
ada 4 kementerian yang bisa mengakses: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BNPB. Untuk berikutnya akan dibuka untuk semua pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa akses, termasuk nanti di dalamnya tentu ada organisasi-organisasi lain yang bisa jadi organisasi lain ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi misalnya ini tadi LGP ya, saya nggak tahu, lembaga gizi ini bergabung dengan Kementerian Kesehatan bisa mengakses, atau bergabung dengan kabupaten kota bisa mengakses, membuat proposal. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah bahwa Indonesia sangat rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, termasuk juga harus ditangani oleh para profesional. Nah, di dalam bidang kesehatan, tentu nilai gizi di saat sebelum terjadi bencana perlu kita buat garis-garis besarnya. Pada saat dilaksanakan, pada saat terjadi bencana, nilai gizi ini perlu dievaluasi apakah sudah mencukupi gizi atau belum. Tentu para ahli gizi juga perlu diberikan akses. Indonesia saat ini membuat penanggulangan bencana berdasarkan kewilayahan. Harapannya sih setiap siapapun mengintervensi sesuai dengan kewilayahan tersebut, termasuk para ahli gizi. Dan saat ini APBN kita sangat sulit untuk diakses karena memang diperuntukkan untuk yang lain. Namun demikian, ke depan potensi itu masih tetap ada karena ada namanya dana bersama dari pemerintah pusat untuk diperebutkan bersama melalui proposal yang akan diajukan kepada BNPB dan Kementerian Keuangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.